yang diberkati Tuhan, sama-sama kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Kita bersyukur untuk Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan setiap kita. Amin. Kembali kita beribadah dalam ibadah KKR Kaum Muda Wonderges, dalam berkat dan sukacita dari Tuhan Yesus. Bersama-sama kita siap untuk mulai ibadah dengan sukacita. Mari bersama-sama sebelum kita mulai ibadah kita bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kami sambut setiap kehadiran saudara. Kita berikan salam kiri kanan depan belakang bagi setiap jemaat Tuhan yang juga terhubung dalam ibadah live via streaming. Kami ucapkan selamat beribadah, Tuhan memberkati. Tuhan Yesus mencintai, mengasihi setiap kita yang hadir pada sore hari ini. Amin. Mari bersama-sama kita datang dalam hadirat Tuhan dengan penuh sukacita karena kemenangan yang Tuhan telah berikan di atas kayu salib. Sama-sama datang kepada Tuhan Yesus. Sama-sama kita bersyukur sebab oleh bilur-bilurnya kita semua telah menjadi sembuh. Amin. Mari bersama-sama satukan hati kita, datang kepada Tuhan, tundukkan kepala kita, kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur dalam hadirat-Mu ya Allah. Kembali sore hari ini kami beribadah, memperingati Jumat Agung-Mu yang sungguh telah memberikan kami kekuatan yang baru. Karena oleh darah Yesus kami telah menerima keselamatan yang dari sorga. Yesus yang telah hadir ke dalam dunia, rela menyerahkan tubuh dan darah, nyawanya bagi setiap kami yang percaya. Maka janji Tuhan Yesus kami tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal di dalam kerajaan sorga. Terlebih setiap kami umat-umat Tuhan, setiap kaum muda Wonderges, setiap anak-anak muda gereja Tiberias yang beribadah, kami percaya setiap nama kami termeterai dalam kitab kehidupan-Mu di sorga, menjadi warga sorga. Namun Tuhan, kami masih ada di bumi, kami terus mau berjuang dengan iman, menjadi anak-anak muda yang takut akan Tuhan. Sesuai dengan firman-Mu, kami hidup di bumi ini, maka jadi berkat bagi sesama kami, terus menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Hidup kami senantiasa menjadi generasi yang unggul, generasi yang Tuhan Yesus angkat naik tidak turun, jadi kepala tidak jadi ekor, generasi pemimpin. Apapun yang kami kerjakan dalam setiap bidang kami, Tuhan buat menjadi the best and the biggest di bidang kami masing-masing. Tuhan mengangkat hidup kami senantiasa menjadi juara dalam apapun yang kami kerjakan. Janji Tuhan, Tuhan memberkati berhasil. Terima kasih Tuhan, kami siap beribadah. Terlebih dahulu kami ucap berkat untuk gereja kami Tiberias. Tuhan Yesus berkati Tiberias dalam setiap pelayanannya. Tuhan Yesus urapi, Tuhan sertai sepanjang masa. Tuhan kami ucap berkat untuk Ibu Gembala Sidang yang kami kasihi, Gembala Martir kami, Ibu Pendeta Darnia Tibariaji. Kami doa sehat, panjang umur bersama dengan keluarga besar dalam urapan Tuhan, dalam berkat Tuhan yang sempurna. Kami serahkan pemimpin gereja Tiberias kami. Kami doa bahwa Pendeta Argo Pariaji diberkati Tuhan, bahwa Pendeta Dr. Aristo Pariaji dalam berkat Tuhan yang sempurna, agar melalui pelayanan gereja Tiberias banyak jiwa-jiwa dimenangkan, jiwa-jiwa muda dimenangkan bagi kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk bersuka cita menyembah-Mu di sore hari yang baik ini. Setiap doa-doa umat Tuhan yang mereka bawa di hadapan Tuhan Yesus, hanya percaya di atas kayu salib itu Tuhan mengatakan Tetelestai, yang artinya sudah selesai secara sempurna. Tuhan telah angkat segala sesuatunya di atas kayu salib. Bagian kami percaya, maka kami akan menerima yang terbaik dari sorga. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan sore hari ini. Bertahtalah ya Allah Roh Kudus dalam setiap pujian kami, sebab kami siap menyanjung-Mu, meninggikan nama-Mu, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, setiap jemaat Tuhan yang percaya, setiap teman-teman muda yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan yang meriah buat Allah kita, saudara. Yang menyembah-Mu Tuhan selama-lama, sebab Yesus sangat mengasihi setiap kami. Terima kasih Pak. Thank you Jesus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu. Kami sembah Tuhan,
ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Kita berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus sama-sama. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Kami masuk dengan hati tulus. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Dengan imanmu sekali lagi. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Kami masuk dengan hati yang tulus dari Tuhan. Hati tulus. Thank you Jesus. Amin. Menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, sembahmu, ku sembahmu. Kami menyembahmu Tuhan. Ku menyembahmu, sembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus. Kami nyatakan kudus, kudus Tuhan. Sambil angkat tanganmu, sama-sama sembah Dia, kami menyembahmu. Ku menyembah Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemenangan, urapan dari surga sore ini. Ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus. Sebab Dia yang kudus Tuhan. Panggil namanya Tuhan. Tuhan, ku menyembahmu, ku menyembah. Mari angkat tanganmu, buka hatimu, nyatakan syukurmu. Sebab Dia Yesus yang tergantung di atas kayu salib, curahkan darahnya menebus setiap dosa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menyembahmu. Mari bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Ku menyembahmu.
firman-Mu, haleluya. Di atas Kalvari Kau mengatakan sudah selesai. Bapa, Kau mengasihi setiap kami lebih dari apapun. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia, haleluya. Dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu, Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu kami menjadi sembuh. Keselamatan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau kudus Tuhan. Engkau kudus Tuhan. Dengan iman-Mu datang kepada Tuhan sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama umat Tuhan. Teman-teman muda Bodreges yang diberkati Tuhan, sambil angkat tangan saudara dengan iman. Ku menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah Tuhan Yesus, Engkau baik, Kau sangat baik. Ku sembah-Mu. Lagi sama-sama sambil angkat tangan-Mu. Ku menyembah-Mu Tuhan. Yesus, Yesus. Thank you Jesus. Kami menyembah-Mu Bapa. Yesus Tuhan kami, untuk selama-lamanya kami bersama-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang kudus Bapa, sebab nama-Mu kudus. Come on. Tuhan, kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya.
mengira ia ditindas oleh murka Allah. Namun dia disalib karena pemberontakan kita, karena dosa-dosa kita. Firman-Nya berkata, oleh bilur-bilurnya kita semua telah menjadi sembuh. Amin. Karena begitu besar kasih Yesus, kasih-Nya yang begitu besar, sehingga Dia rela mati di atas kayu salib. Mari naikkan syukur saudara. Mari naikkan syukur saudara. Katakan thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk darah-Mu, untuk tubuh-Mu, untuk nyawa-Mu. Seharusnya kamilah yang ada di sana Tuhan, namun Kau rela menggantikan kami, agar kami diselamatkan untuk bersama-sama berkumpul dalam kerajaan sorga selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Kita boleh berikan tepuk tangan yang paling dahsyat, yang paling meriah buat Allah kita. Mari naikkan syukur. Mari naikkan syukur, karena salibnya menyelamatkan setiap kita. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu ya dan amin bagi setiap kami. Kau rela mati dan bangkit di hari yang ketiga, membuktikan Engkau adalah Allah yang hidup. Sebab Yesus hidup, ada hari esok yang indah, yang penuh dengan pengharapan. Sama-sama yang percaya, bangkitkan iman-Mu, angkat kedua tangan-Mu. Setiap kita yang beribadah kepada Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, mari angkat tangan-Mu, katanya kami hidup bersama-Mu. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Lagi katanya, karena salib-Mu, karena salib-Mu Yesus, karena salib-Mu kami menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu kami hidup Tuhan. Haleluya. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu
kasih untuk salib-Mu yang mulia, untuk keajaiban-Mu yang Kau nyatakan bagi setiap kami di gereja Tiberias kaum muda Bonderges, yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Kembali kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita, saudara. Semua kita diberkati pada sore hari ini, amin. Yang luar biasa diberkati Tuhan. Mari bersama-sama kita berikan salam kiri kanan depan belakang, saudara. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus sungguh mengasihimu, Tuhan Yesus mengasihiku, Tuhan Yesus mengasihi kita semua, amin. Yang diberkati, sama-sama kita boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Silakan duduk kembali teman-teman muda Borderges. Begitu juga setiap jemaat Tuhan yang tersambung dalam ibadah via live streaming. Tuhan Yesus mengasihi setiap kita, amin. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan lebih lagi masuk dalam pujian penyembahan kepada Tuhan. Namun sebelumnya bersama-sama kita akan menyaksikan terlebih dahulu, yaitu cuplikan khotbah atau highlight khotbah dari Ibu Gembala Sidang terkasih yang kita kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, bagi setiap jemaat Tuhan. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Karya keselamatan untuk kita diampuni, kita disembuhkan, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kasihnya begitu besar untuk kita, dan itu Yesus telah rela menderita bagi kita. Penderitaannya luar biasa. Yesus telah rela menderita bagi kita. Karena apa? Tuhan Yesus memberikan pengampunan. Pengampunan adalah anugerah terbesar yang diberikan Allah kepada kita tanpa kita harus melakukan usaha apapun. Karena itu gunakan kesempatan ini untuk memperbaiki diri kita. Tuhan Yesus mengasihi kita. Hanya kasih yang menjadi satu-satunya alasan Tuhan ini memberikan pengampunan bagi kita. Sebab kita adalah ciptaan yang dibentuk oleh tangannya sendiri. Dan di dalam diri kita ada bagian diri Tuhan, yaitu nafasnya. Tuhan Yesus mencontohkan tentang ketaatan, kesetiaan dalam memikul salib. Memikul salib adalah syarat bagi setiap kita yang mengikuti Yesus. Sebab salib adalah tanda ketaatan Yesus kepada Bapa, yaitu mau menderita karena taat kepada Bapa. Dan kemudian Tuhan Yesus memberitahu bahwa Allah mencintai kita. Bukti dari cintanya Allah bagi kita adalah dengan taatnya Yesus rela menderita serta menyerahkan nyawanya bagi penebusan dosa-dosa kita, agar kita mendapat pengampunan dan pemulihan hubungan dengan Allah. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Video selengkapnya dari khotbah yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji bisa disaksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Selanjutnya saya akan membacakan suara gembala bagi setiap kita di tempat ini. Suara Gembala Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan tema memperingati Hari Jumat Agung. Remove yang pertama, pembukaan. Mari kita semua memperingati Hari Jumat Agung. Mari kita memperingati Hari Jumat Agung. Tuhan Yesus disalibkan, menumpahkan darahnya untuk menebus dosa-dosa kita. Kita memperingati Jumat Agung untuk mengucap syukur atas kasih-Nya yang besar, yang telah berkorban dan mati di atas kayu salib untuk keselamatan kita. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu yang rela berkorban nyawa dan menumpahkan darah-Mu di atas kayu salib untuk keselamatan kami. Ampunilah segala dosa-dosa kami, sucikan pikiran kami, perkataan kami dan segala perbuatan kami, untuk dipersiapkan menghadap Engkau di surga. Remove yang kedua, Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib, menyatakan diri sebagai Allah dengan bukti kuasa-kuasa. Dalam Matius 27 ayat 45 sampai dengan 51. Tuhan Yesus memerintahkan gereja Tiberias untuk menerangkan bahwa Dia adalah Allah, yaitu saat tergantung di atas kayu salib pada jam 12.00 sampai dengan jam 15.00 dengan bukti-bukti kuasanya. Yang pertama, sebagai Allah penguasa di surga yang menentukan siapa orang-orang yang bisa masuk ke surga. Tuhan Yesus berkata kepada orang disalib di sebelah kanannya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Dalam Lukas 23 ayat 43. Yang kedua, sebagai Allah, Tuhan Yesus punya kuasa mengampuni dosa-dosa umat manusia. Yang ketiga, Tuhan Yesus berkuasa atas alam semesta, berkuasa atas matahari, dibuat gerhana kurang lebih 3 jam. Dan berkuasa atas bumi. Terjadi gempa bumi saat itu, batu-batu berterbangan. Peristiwa ini mengacu pada ucapan Tuhan Yesus di dalam Lukas 19 ayat 38 sampai dengan 40.
Romawi yang ketiga, Tuhan Yesus disalibkan. Dalam Lukas 23 ayat 33 sampai dengan 43. Yang pertama, Tuhan Yesus dimahkotai duri agar kita diberi mahkota di surga. Mari kita semua suci pikiran. Yang kedua, pada saat Tuhan Yesus kehausan di atas kayu salib, diberikan cuka yang asam agar mulut kita tidak berdusta, tidak menipu dan tidak memfitnah, agar ucapan kita diampuni. Mari kita semua suci dalam perkataan kita, jaga ucapan kita, jangan berdusta. Yang ketiga, Tuhan Yesus telah menumpahkan darahnya dari tangannya, dari kakinya, ditikam tubuhnya agar tubuh kita tidak dijilat oleh api neraka. Gereja Tiberias diberi perintah oleh Tuhan Yesus untuk mengembalikan kuasa di balik tubuh dan darah Yesus, yaitu perjamuan kudus yang benar, agar kita menjadi warga sorga dan pesta di surga. Yang keempat, mari kita bertobat setiap hari, setia sampai mati, dan bersyukur kepada Tuhan Yesus yang telah menebus segala dosa kita dan menggantikan kita. Seharusnya kitalah yang disalibkan. Doa penutup. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian suara gembala bagi setiap kita tempat ini. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Mari teduhkan hatimu, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada sore hari ini kami telah menyembah-Mu. Tiba saatnya kami duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kepada firman Tuhan, Bapak Pendeta Sahala Huta Barat. Diberkati setiap firman yang disampaikan adalah isi hati Tuhan bagi setiap kami di tempat ini. Tuhan juga berkati setiap kami, berikan kami hati yang subur, hati yang mau dididik, ditegur dan diajar oleh kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu yang menguatkan setiap kami, firman-Mu yang mengubahkan setiap kami, dan firman-Mu yang menjadi pelita bagi jalan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan firman Tuhan ke dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, pengharapanku dalam Kristus. Kita beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Katakan, dalam Kristus
ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai, tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima. Dalam Kristus ku percaya. Sambil saya undang setiap rekan-rekan muda, kita boleh bangkit berdiri, kita sambut kebenaran firman Tuhan. Dan akhirnya kemenangan dari-Mu, kekuatanku, pengharapanku dalam Kristus. Kami percaya. Saya undang hamba-Nya yang terkasih, kemuliaan di balik salib, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. dan akhirnya takkan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, pengharapanku dalam Kristus. Beri tepuk tangan, kemuliaan buat Tuhan. Dalam Kristus Kami percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, pengharapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, pengharapanku, kekuatanku, pengharapanku, kekuatanku, pengharapanku dalam Kristus. Berikan tepuk tangan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita, satukan hati kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan. Kau yang telah datang ke dalam dunia, Kau yang telah lahir menjadi sama seperti manusia, bahkan Kau yang telah taat, setia, sampai mati di atas kayu salib, hanya untuk satu tujuan, Kau buktikan kasih-Mu yang besar bagi setiap kami. Sore hari ini setiap kami boleh berkumpul di tempat ini, setiap rekan-rekan kaum muda Bonerges, baik juga setiap jemaat-Mu yang menyaksikan via live streaming. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau telah datang menyelamatkan kami. Maka hari ini Tuhan, kami sebagai orang-orang yang sudah dibayar lunas, kami yang sudah dibeli dengan harga yang mahal, maka kami bersyukur darah-Mu yang mahal, yang tidak bercacat, tidak bernoda, telah memateraikan kami menjadi warga kerajaan sorga. Maka sore hari ini Tuhan, kami berkumpul tempat ini Tuhan, mengingat, mengenang atas kasih-Mu yang besar. Kau Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur biarlah hidup kami senantiasa ada di dalam Tuhan. Biarlah kami menjaga keselamatan yang Tuhan sudah lakukan, berikan Tuhan 2000 tahun yang lalu. Sehingga kami semua boleh hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam pertobatan. Sehingga pada saat Tuhan jemput kami semua didapati Tuhan setia. Sehingga kami semua layak untuk masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Darah-Mu yang mengampuni setiap kami. Darah-Mu yang menyucikan kami. Bahkan darah-Mu yang memateraikan setiap kami menjadi warga kerajaan sorga. Maka sore hari ini Tuhan,
Biarlah setiap firman-Mu Tuhan boleh menguatkan kami, mengajar kami, mendidik kami, memberkati kami. Biarlah kami menyadari bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Kami percaya kami adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Biarlah kami sebagai ciptaan yang baru senantiasa hidup, selalu setia menjaga iman kami kepada Tuhan. Kami adalah orang-orang yang akan bersama-sama diselamatkan, masuk dalam kerajaan sorga untuk pesta perjamuan kudus di dalam kerajaan sorga. Kami bersyukur, maka kami buka hati kami sore hari ini. Kami siapkan hati kami untuk diberkati melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita jemaat Tuhan yang siap diberkati melalui firman Tuhan. Bersama-sama kita semua boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu, rekan-rekan kaum muda, baik yang ada di tempat ini maupun juga yang menyaksikan via live streaming. Puji Tuhan, terima kasih kepada rekan-rekan Buana Gas Worship Team yang sudah membantu dalam pujian penyembahan di kesempatan hari ini. Dari member yang kudus ini izinkan saya sampaikan salam bagi semua yang hadir di tempat ini maupun juga yang menyaksikan via live streaming. Shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabarnya teman-teman, rekan-rekan kaum muda? Luar biasa. Saya boleh rekan-rekan yang bersuka cita di sore hari ini. Sekali lagi kita boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bersyukur sore hari ini bisa kembali bersama-sama kita beribadah bersekutu di tempat ini. Dan juga saya bersyukur bisa kembali melayani saudara semuanya. Maka masih di dalam momen Jumat Agung, saudara. Kemarin kita merayakan hari Jumat Agung 2000 tahun yang lalu. Dia Tuhan Yesus yang telah mati di atas kayu salib buat saudara dan saya. Kalau kita bilang karena kasihnya yang besar, Dia mengasihi saudara dan saya. Dia rela mati, Dia rela terima semua penghukuman. Agar saudara dan saya yang percaya, kita semua tidak ada yang binasa. Tapi kita semua yang percaya kita beroleh kehidupan yang kekal. Maka hari ini saya mau sharing firman Tuhan. Boleh tampilkan di layar, tema khotbah di kesempatan sore hari ini temanya adalah The Perfect Sacrifice. Pengorbanan yang sempurna, itu dia. Pengorbanan yang Yesus lakukan di atas kayu salib, semuanya dari awal sampai pada Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, semuanya sempurna. Oke, kita akan mulai sama-sama, kita buka firman Tuhan. Ya, slide selanjutnya, media. Dalam kitab 1 Petrus 2, ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-24. Kalau teman-teman bawa Alkitab, teman-teman boleh buka Alkitab teman-teman. Kalau bisa lihat di layar ada. Oke, sama-sama kita akan lihat di sana 1 Petrus 2 ayat 21 sampai dengan 24. Kita akan bacanya bersama-sama. Oke, sudah ketemu teman-teman yang bawa Alkitab? Oke, sama-sama dengan saya kita baca. 3, 2, 1. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu apa? Mengikuti jejaknya. 22, ya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Ayat yang ke-23, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. 24, sama-sama, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Maka hari ini saya mau sharing firman Tuhan kepada semua yang ada di tempat ini, bahwa apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib, pengorbanannya sempurna. Alkitab bilang, Dia yang tidak berdosa, Dia menjadi terkutuk, Dia menjadi berdosa. Bahkan Dia terima semua penghukuman yang harusnya saudara dan saya terima. Harusnya kita yang mengalami itu semua. Tapi itu semua ditimpakan kepada Yesus. Dan Yesus tidak membalas, Alkitab bilang. Dia menerima semuanya. Supaya apa? Supaya saudara yang dulu berdosa, kita terima kebenaran. Amin. Bahkan Alkitab bilang, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib? Semua rangkaiannya. Pengorbanan yang Yesus lakukan. Maka saya mau katakan, itu yang sempurna. Pengorbanan yang terbesar, yang tertinggi. Yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Bukan hanya apa yang Yesus alami. Tapi dari awal Yesus datang ke dalam dunia untuk satu tujuan. Dia datang untuk mati. Dia datang, lahir untuk satu tujuan, mati di kayu salib. Karena tanpa penumpahan darah tidak ada yang namanya pengampunan dosa. Jadi nggak ada cara lain.
supaya saudara dan saya, kita ini, orang-orang berdosa, supaya kita ini diselamatkan, maka harus ada yang bayar setiap penghukuman itu. Dan Yesus yang ambil semuanya. Maka hari ini, setiap kita yang percaya, saudara dan saya, teman-teman kaum muda, kita adalah orang yang sudah dibenarkan Tuhan, katakan amin. Oke, hari ini kita akan lihat, kenapa saya katakan ini adalah pengorbanan yang sempurna. Kita akan lihat dari sana. Yang pertama, ini dia. Jalan yang dipilih Yesus. Oke, kita lihat. Filipi 2 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Sama-sama teman-teman, kita baca kembali. 3, 2, 1. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat yang ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Sama-sama bilang dengan saya, sama dengan manusia. Oke, ayatnya yang ke-8 sama-sama. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, yang pertama, kenapa saya bilang pengorbanan Yesus, pengorbanan yang sempurna, the perfect sacrifice. Karena yang pertama, bagaimana Yesus, Alkitab bilang mengosongkan dirinya. Meninggalkan sorga. Dia datang ke dalam dunia. Dan Alkitab bilang, dia lahir menjadi sama seperti manusia. Yesus itu Tuhan. Dia itu Raja. Tapi dia rela tinggalkan semuanya. Hanya untuk lahir ke dalam dunia, jadi sama seperti kita, seperti manusia. Dan Alkitab bilang, dia bisa merasakan apa yang kita rasakan. Di dalam kitab Ibrani, dia imam besar yang tahu semua apa yang harusnya kita rasakan. Dia tahu, dia rasakan. Karena dia lahir menjadi sama seperti kita, seperti manusia. Dan Alkitab bilang, dia setia, taat sampai mati di atas kayu salib. Saudara, ini bukan hal yang mudah. Bagaimana Yesus meninggalkan semuanya. Dia lahir menjadi sama seperti manusia, mengosongkan dirinya. Kita yang perlu untuk diselamatkan, tapi Tuhan yang turun. Tuhan turun level. Dia menjadi sama seperti kita. Dia downgrade. Harusnya di mana-mana. Di dunia, di luar sana berlaku. Di mana-mana yang perlu, yang usaha. Tapi ini tidak berlaku di sini. Kita yang perlu, tapi Tuhan yang turun. Ini jalan yang dia pilih. Dia bisa memilih untuk tetap di sorga. Dia bisa memilih untuk tidak turun ke dalam dunia. Dia bisa memilih untuk tidak menerima penghukuman, tidak perlu dicambuk, tidak perlu mati di kayu salib. Dia bisa pilih. Tapi dia tidak pilih itu. Dia memilih untuk datang ke dalam dunia, lahir jadi sama seperti teman-teman, saudara, seperti saya, seperti kita semua manusia. Hanya untuk satu tujuan. Supaya kita semua selamat. Nggak ada yang terhilang. Tidak ada yang binasa, Alkitab bilang. Tapi kita semua beroleh kehidupan yang kekal. Ini jalan yang Yesus pilih. Dan saya mau bilang, tidak ada orang yang mau memilih jalan seperti ini. Mungkin kalau kita mati, mungkin kalau kita berkorban bagi orang yang mengasihi kita, bagi orang yang kita kasihi, mungkin kita bisa lakukan itu. Tapi Yesus, dia bukan hanya mati bagi orang-orang yang mengasihi dia, tapi juga dia mati bagi orang-orang yang menolak dia. Dia mati bagi semua orang. Maka inilah jalan yang dia pilih. Makanya di Taman Getsemani, Yesus berdoa dan Yesus berkata kepada Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu, tapi biarlah kehendakmu saja yang terjadi. Artinya dia bisa pilih. Dia bisa pilih penolakan untuk tidak menyelamatkan teman-teman, tidak menyelamatkan saya. Dia bisa pilih, tapi dia tidak ambil jalan itu. Makanya yang pertama, ini jalan yang dipilih oleh Yesus. Dia downgrade, dia turun level, dia datang ke dalam dunia. Dia lahir jadi sama seperti kita. Untuk satu tujuan, buktikan kasihnya yang besar buat kita semua. Maka hari ini saya mau bilang sama saudara, semua yang hadir di tempat ini, dan juga yang menyaksikan via live streaming, bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Katakan amin.
Sama-sama bilang dengan saya dikasihi Tuhan. Sama-sama sekali lagi, saya dikasihi Tuhan. Maka kalau hari ini, teman-teman, kita sadar kita adalah orang yang dikasihi Tuhan. Biarlah kita hidup hanya untuk Kristus. Selama kita hidup, biarlah hidup kita hanya untuk Tuhan Yesus saja. Oke, selanjutnya. Yang kedua, kenapa saya bilang ini pengorbanan yang sempurna? Karena penderitaan yang dialami, yang harus diterima Yesus. Penderitaannya, bukan hanya secara fisik, tapi juga batinnya. Oke, kita lihat. Ya. Selanjutnya, di dalam kitab Lukas 22 ayat 40 sampai 44, di Taman Getsemani. Ini yang dialami oleh Yesus. Yesus mengalami ketakutan. Seorang yang bernama Yesus bisa merasakan ketakutan. Kita lihat ayatnya, yuk sama-sama dengan saya kita baca. 3, 2, 1. Ya, Bapakku, jikalau engkau mau apa? Ambillah cawan ini daripadaku, terus. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Ayat yang ke-43. Maka seorang malaikat dari langit apa? Menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan. Teman-teman perhatikan, Yesus juga perlu kekuatan. Artinya dia sama seperti kita. Mengalami ketakutan, perlu untuk dikuatkan. Ayat yang ke-44. Alkitab bilang, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Alkitab menggambarkan secara detail apa yang dialami oleh Yesus, apa keadaan Yesus. Alkitab bilang dia sangat ketakutan. Saking ketakutannya, sangat ketakutannya Yesus, Alkitab bilang sampai peluh-peluhnya seperti titik-titik darah. Kita ini punya pembuluh darah halus di balik kulit ini. Apabila seorang mengalami stres, ketakutan yang sangat tertekan, maka pembuluh itu bisa pecah. Dan itu yang dialami oleh Yesus. Pembuluh itu pecah dan darah itu menyatu dengan keringat dan keluar. Kita bilang peluhnya seperti peluhnya titik-titik dalam bentuk titik-titik darah. Artinya ini ketakutan yang sangat yang dialami oleh Yesus, tertekan, stres. Seorang yang bernama Yesus datang dari sorga, lahir jadi sama seperti manusia. Dia mengalami juga apa yang kita alami, ketakutan. Kita lihat selanjutnya, apa yang dialami Yesus. Dipermalukan. Di dalam kitab Lukas 23 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita lihat di sana. Lukas 23 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Mari sama-sama kembali teman-teman. 3, 2, 1. Sementara itu, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Ayat yang ke-11. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olok dia. Bukan hanya batinnya mengalami ketakutan. Tapi ini penderitaan juga yang harus dialami oleh Yesus. Dia dipermalukan. Alkitab bilang, dia diolok-olok. Dia dihina. Dia dinistakan. Seorang raja. Juru selamat yang datang ke dalam dunia. Untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dia harus mengalami penderitaan seperti ini. Dihina. Tapi dia tidak memutuskan untuk berhenti. Dia tidak stop. Tapi dia tetap lanjutkan itu. Dia terima. Karena sekali lagi dia mengasihi saudara dan saya. Amin. Diolok-olok. Dinista. Kalau saudara baca kisahnya. Di situ para tentara-tentara mengolok-olok. Kalau engkau Mesias, engkau bisa selamatkan dirimu. Bahkan mereka menutup kepala Yesus, mereka memukul-mukul Yesus. Dan mereka berkata, kalau engkau Mesias harusnya engkau tahu siapa yang memukul. Dihina, dipermalukan, direndahkan. Sekali lagi, Yesus juru selamat. Kita lihat yang lain, yuk selanjutnya media. Oke, di dalam kitab Matius 27 ayat 29 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Matius 27, 29 sampai 30. Kembali sama-sama
Teman-teman, 3, 2, 1. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka apa? Berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya apa? Salam hai raja orang Yahudi. Ayatnya yang ke-30. Mereka apa? Meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Yesus dipermalukan. Alkitab bilang, Yesus dipakaikan jubah. Terus Yesus diberikan bulu, seperti tongkat kecil, dikasih ke tangannya. Dan semua tentara-tentara itu, mereka berlutut. Mereka mengolok-olok Yesus. Mereka bilang, salam, hai raja. Mereka mengolok-olok Yesus. Gak selesai sampai di situ, Alkitab bilang, mereka meludahi Yesus. Dihina, direndahkan, diinjak-injak. Sekali lagi, Yesus adalah juru selamat. Datangnya dari sorga. Tapi dia rela terima semuanya. Sekali lagi. Bukan tanpa alasan. Karena dia rela lakukan itu, terima itu. Hanya untuk satu. Supaya kita semua yang percaya tidak binasa. Semoga teman-teman mengerti. Supaya teman-teman tahu. Bahwa ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan teman-teman. Yang sampai hari ini begitu mengasihi teman-teman, namanya Yesus. Supaya teman-teman mengerti, kalau hari-hari ini orang-orang di sekelilingmu mungkin meninggalkanmu. Mungkin hari ini orang tuamu mungkin tidak peduli akan kehadiranmu. Atau mungkin hari-hari ini sahabat, teman-teman, di kampus, di sekolahmu mungkin hari-hari udah gak peduli dengan engkau. Udah meninggalkan engkau. Hari ini saya mau sampaikan, manusia boleh meninggalkanmu. Tapi dengar baik, ada satu pribadi yang rela dipermalukan, dihina, diinjak-injak. Hanya untuk satu tujuan, supaya teman-teman semua tidak ada yang terhilang. Tapi kita semua diselamatkan. Amin. Diludahi. Teman-teman, kalau yang namanya sampai diludahi, sekalipun kita mungkin orang biasa, tapi kalau kita sampai diludahi, diinjak-injak, pasti namanya manusia, ada emosi. Sekalipun kita orang biasa. Apalagi ini Yesus. Dia datang dari sorga, dia raja, dia juru selamat. Tapi dia terima itu semua. Dan Alkitab tidak mencatat bahwa Yesus melakukan pembalasan, gak ada. Alkitab tidak mencatat bahwa Yesus membela dirinya, gak ada. Alkitab tidak mencatat bahwa Yesus mengutuki orang itu, gak ada. Artinya tidak ada satupun perlawanan yang dilakukan oleh Yesus. Dia terima. Makanya Alkitab tadi bilang, dia taat sampai mati di atas kayu salib. Penderitaan yang dialami. Apakah selesai sampai di sini? Belum. Sudah mengalami ketakutan. Alkitab bilang, peluh-peluhnya menjadi titik-titik darah. Karena sangat ketakutannya. Dipermalukan, diolok-olok, dinistai, diludahi. Apakah selesai sampai di situ? Belum. Penderitaan yang terakhir, ini yang paling menyakitkan. Kenapa? Karena Yesus mengalami penyiksaan. Kita lihat, yuk, saya selanjutnya. Penyiksaan, kita lihat yuk. Markus 15 ayat 15, Alkitab bahasa Indonesia masa kini, BIMK Markus 15 ayat 15 berbunyi seperti ini. Mari teman-teman, sama-sama dengan saya kita baca. 3, 2, 1. Pilatus ingin menyenangkan orang banyak itu, maka ia apa? Melepaskan Barabas untuk mereka, kemudian ia menyuruh orang untuk apa? Mencambuk Yesus lalu menyerahkannya untuk disalibkan. Jadi setelah Yesus dipermalukan, setelah Yesus diludahi, setelah Yesus dihina, maka masuklah ke dalam penderitaan yang paling menyakitkan. Yaitu di sini Yesus dimulai untuk dicambuk. Saudara, saya percaya teman-teman sudah nonton film The Passion of the Christ. Bagaimana di film itu digambarkan Yesus dicambuk. Tapi sesungguhnya apa yang Yesus alami lebih parah daripada yang kita saksikan di dalam film tersebut. Yesus dicambuk. Nggak selesai sampai dicambuk. Alkitab bilang,
Setelah dia dicambuk, dia disuruh untuk bawa kayu salib yang sangat berat. Padahal di sekujur punggungnya dia mengalami luka. Tapi dia harus memikul salib itu. Saya punya anak, umur 6 tahun. Satu kali dia lari-lari di sekolah, dia jatuh. Ada luka. Luka kecil, teman-teman. Tapi pada saat dia sampai di rumah, dia mandi, luka itu kena air dan kena sabun. Maka apa yang terjadi? Perih. Karena kena air dan kena sabun. Dia nangis, dia pegang, sakit dia bilang gitu. Kenapa? Perih. Padahal lukanya luka biasa. Can you imagine apa yang dialami oleh Yesus? Setiap cambukan yang mengenai punggung Yesus. Bahkan kalau kita nonton film The Passion of the Christ, setiap cambukan itu, kalau tentara Romawi meleset mencambuk, maka bukan hanya terkena punggung, tapi bisa terkena bagian tubuh yang lain. Mungkin muka, mungkin mata, mungkin bagian depan. Dan pada saat tubuhnya, sekujur tubuhnya sudah luka-luka, Yesus harus mengangkat kayu salib yang sangat berat. Dan saya tidak tahu apakah kayu itu sudah halus permukaannya atau belum. Bisa bayangkan kalau kayu itu tidak halus, maka setiap kayu-kayu yang kasar itu terkena kepada luka-luka Yesus. Apa yang dialami oleh Yesus? Apa sakitnya? Tapi dia tidak berhenti, dia tidak stop. Dia terima itu semua. Perhatikan, slide selanjutnya, media. Oke, Yohanes 19 ayat yang ke-17. Oke, sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dia pikul. Kita lihat di dalam filmnya digambarkan Yesus berkali-kali terjatuh. Bukan acting, teman-teman. Bukan. Tapi karena rasa sakit yang dirasakan oleh Yesus. Tapi dia tetap mengangkat. Dan sampai di bukit Golgota. Penyiksaan yang dialami oleh Yesus, penderitaannya belum selesai. Di bukit Golgota, seperti kita tahu, Yesus dibaringkan di atas kayu salib. Apa yang diterima oleh Yesus? Tangannya dipaku, betul? Kiri kanan dipaku. Dan kakinya dipaku. Itu semua Yesus terima. Hanya untuk satu tujuan, sekali lagi. Dia mau beli saudara dan saya. Supaya kita semua bukan lagi milik kegelapan. Tapi saudara dan saya milik kerajaan sorga. Katakan amin. Makanya kita bilang, kita bukan lagi hamba-hamba kegelapan. Tapi kita yang percaya, kita adalah hamba-hamba kebenaran. Perhatikan ini, dalam kitab Yohanes, selanjutnya Yohanes 19 ayat yang ke-30. Yohanes 19 ayat yang ke-30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia apa? Sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Dia terima semuanya. Mulai dari dia dipermalukan. Mulai dari dia dicambuk. Dia angkat kayu salib, dia pikul. Di atas kayu salib, dipaku. Bahkan kepalanya dimahkotai oleh mahkota duri. Padahal dia raja. Tapi dia terima mahkota duri. Tangannya dipaku. Kakinya dipaku. Maka hari ini saya mau sampaikan buat saudara, apa yang Yesus lakukan, itu tidak pernah sia-sia. Supaya hari ini saudara mengerti. Kenapa harus tangannya dipaku? Supaya hari ini saudara dan saya yang percaya kepada Yesus. Apa yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan sanggup buat berhasil. Amin. Kakinya Yesus dipaku. Supaya hari ini saudara dan saya yang percaya kepada Yesus. Kemanapun kau pergi melangkah, setiap langkah kakimu, langkah kemenangan. Amin. Dia terima mahkota duri. Supaya saudara dan saya yang percaya. Kita yang setia, kita yang hidup di dalam kebenaran. Suatu hari nanti, saudara dan saya, kita terima mahkota kebenaran di sorga. Amin. Dia lakukan semuanya hanya untuk satu tujuan.
Dia mengasihi saudara. Makanya di atas kayu salib terjadi pertukaran posisi. Divine exchange. Harusnya kita yang dihukum, harusnya kita yang dicambuk, harusnya kita yang dipaku, harusnya kita yang terima penghukuman di sana. Tapi sekali lagi, dia buktikan itu semua. Dia setia sampai mati. Karena dia mengasihi saudara dan saya. Kenapa saya bilang pengorbanannya sempurna? Bukan hanya karena jalan yang dia pilih untuk mengalami itu semua. Bukan hanya karena penderitaan yang harus dia terima, penderitaan yang harus dia alami. Tapi juga di balik semua yang Yesus lakukan, tersedia berkat bagi setiap kita yang percaya. Katakan amin. Katakan sama-sama dengan saya terima berkat dari Tuhan. Oke, kita lihat, yuk. Yang ketiga, berkat yang Tuhan berikan. Perhatikan di sana. Oke. Berkat di balik peristiwa kayu salib yang Tuhan Yesus lakukan yang pertama. Yuk. Kita semua yang percaya, slide selanjutnya. Kita semua yang percaya kita menerima pengampunan dosa. Sama-sama kita baca dalam kitab Matius 26 ayatnya yang ke-28. Matius 26 ayat yang ke-28. Ya, sama-sama teman-teman. 3, 2, 1. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Apa yang Yesus lakukan di kayu salib? Yang pertama berkatnya bagi setiap kita yang percaya, saudara dan saya diampuni. Tapi Kak, saya punya masa lalu yang buruk. Tapi Kak, saya pernah lari dari Tuhan. Tapi Kak, saya pernah meninggalkan Tuhan. Saya pernah jual iman saya. Hari ini pesan firman Tuhan kepada semua yang hadir. Kalau hari ini engkau menyadari dan hari ini engkau mau hidup di dalam pertobatan, maka hari ini engkau datang kepada Tuhan. Kabar baiknya, tangan Tuhan selalu terbuka. Amin. Dia Bapa yang setia. Dan dia sanggup mengampuni setiap kesalahanmu. Dia sanggup mengampuni setiap masa lalumu. Bahkan Alkitab bilang, tidak ada dosa kesalahan yang terlalu merah yang Tuhan tidak bisa putihkan. Sekalipun merah seperti kirmizi, sekalipun merah seperti kain kesumba, tapi Tuhan sanggup memutihkannya seperti bulu domba, seperti salju. Maka hari ini kabar baik bagi setiap yang hadir. Kalau hari ini ada pemikiran-pemikiranmu yang membuat engkau tidak mau datang ke gereja, yang merasa engkau nggak layak, yang merasa aduh saya sudah jauh dari Tuhan, saya sudah jahat, saya mau bilang itu tipu daya muslihat iblis yang inginnya untuk teman-teman tidak datang sama Tuhan. Tapi hari ini kebenarannya di atas kayu salib, darahnya yang tercurah, darahnya untuk pengampunan dosa. Ada tapinya teman-teman. Tapi kalau teman-teman sudah datang kepada Tuhan minta ampun, mari hidup di dalam pertobatan. Jangan karena teman pikir, aduh Yesus sudah mati di salib, darahnya mengampuni. Jadi ya enak dong. Jadi hari Senin sampai hari Sabtu bebas. Nanti hari Minggu tinggal perjamuan. Nah itu salah. Karena masih banyak orang Kristen seperti itu, masih banyak jemaat Tuhan seperti itu. Udah gak apa-apa kan nanti hari Sabtu kita ibadah Bonerges perjamuan kudus. Nanti hari Minggu kalau bisa 6 sesi, 6-6-nya. Kalau ada 8 sesi, 8-8-nya kita datang, kita perjamuan kudus. Supaya benar-benar putih, benar-benar suci, benar-benar kudus. Jadi hari Senin kita mulai lagi dari awal. Kita mulai dari nol. Gak bisa. Saya mau bilang sama teman-teman, hidup ini seperti uap. Kita gak pernah tahu. Hari ini ada, besok bisa gak ada. Saya berdoa supaya teman-teman di masa mudamu kita hidup di dalam pertobatan. Jangan teman-teman pikir saya masih muda, masih lama, masih panjang. No. Kita nggak pernah tahu akan waktunya. Saya pernah melayani di rumah duka teman-teman. Pada saat saya sampai di rumah duka, saya kaget ternyata yang meninggal suami dan istrinya itu ternyata teman saya. Istrinya umurnya masih di bawah saya, masih lebih muda. Anaknya masih kecil. Dan pada saat saya datang ke rumah duka saya kaget. Saya tanya, kenapa suami kamu? Istrinya bilang, saya juga gak tahu. Kemarin ini masih sehat. Terus saya tanya, kenapa bisa begini? Dia cerita, 2 minggu yang lalu suami baru pulang dari luar negeri. Ngurusin bisnis sama temennya. Sehat perginya, tapi pulangnya tiba-tiba rasa sakit di bagian kepala.
bagian kepala belakang kenceng, gak bisa tidur, gak bisa aktivitas. Akhirnya kami pergi ke dokter. Dokter cek, ternyata kolesterolnya tinggi. Lalu mereka minta obat yang paling cepat supaya bisa turun sehingga suaminya ini bisa aktivitas, bisa kerja. Dan dokter bilang gak ada, ya minum obat aja. Tapi karena mereka paksa, akhirnya dokter bilang ya udah, kalau mau besok balik lagi, kita ambil tindakan aja. Nah, karena mereka pasangan muda, gak ngerti apa-apa, pengennya cepet supaya bisa kerja lagi, bisa aktivitas. Akhirnya mereka besok datang lagi dan diambil tindakan. Dimasukin alat, ditembak yang kenceng. Tapi ternyata keadaan berbicara lain. Suaminya gak sadarkan diri, di rumah sakit kurang lebih 5 hari, gak sadarkan diri, lalu meninggal. Masih muda, anaknya masih kecil. Maka itu satu gambaran buat teman-teman, bahwa hidup tidak ada satu orang pun yang tahu. Jangan berpikir karena kita masih muda, berarti kita masih panjang, berarti kita bisa namanya hidup suka-suka. Gak bisa. Hari ini saya mau bilang sama teman-teman, kalau hari ini engkau dengar firman Tuhan ini, biarlah teman-teman hidup di dalam pertobatan. Supaya apa? Kalau waktunya Tuhan jemput, teman-teman semua didapati Tuhan setia. Sehingga mahkota kehidupan itu tersedia bagi teman-teman semua. Amin. Perhatikan ini. Seorang yang bernama George Elder berkata seperti ini. Oke? Jika kematiannya tidak terjadi, tidak akan ada pembebasan dari dosa, pemulihan, pengampunan, dan penebusan. Sekali lagi saya bacakan. Jika kematiannya tidak terjadi, tidak akan ada pembebasan dari dosa, pemulihan, pengampunan, dan penebusan. Tapi karena Yesus mati di kayu salib, dia curahkan darahnya. Maka darahnya itulah yang membebaskan setiap kita dari dosa. Yang mengampuni kita, yang menebus kita, dan yang memulihkan kita. Katakan amin. Boleh berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang kedua, berkatnya. Bukan hanya pengampunan dosa, tapi berkatnya di balik apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Keselamatan yang kekal tersedia bagi saudara dan saya. Kita lihat di sana, keselamatan yang kekal. Di dalam kitab Yohanes 3 ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Mari sama-sama dengan saya kita baca. 3, 2, 1. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk apa? Menyelamatkannya oleh dia. Ayat yang ke-18 sama-sama. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Oke? Yohanes 3 ayatnya yang ke-17. Karena begitu besar, ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita yang percaya tidak binasa, tapi kita yang percaya beroleh kehidupan yang kekal. Ayat 17-nya, sebab Allah mengutus Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk apa? Menghakimi, tapi untuk apa? Menyelamatkan. Yang kedua, ini berkatnya, bahwa kita yang percaya, kita semua diselamatkan Tuhan. Amin. Tapi hari ini saya mau sampaikan kepada teman-teman semua bahwa keselamatan itu harus dijaga baik. Jangan hidup suka-suka, jangan serupa dengan dunia, supaya keselamatan yang Tuhan sudah jaminkan tidak hilang. Makanya gereja kita Tiberias punya visi misi mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris dan siap ke sorga. Kenapa harus jemaat yang kudus? Karena hanya jemaat yang kudus yang bisa naik ke sorga. Amin. Hanya jemaat yang kudus yang akan menerima keselamatan di sorga. Makanya pesan saya kepada teman-teman, hiduplah di dalam kebenaran. Amin. Hiduplah setia kepada Tuhan. Hiduplah di dalam pertobatan. Supaya keselamatan yang Tuhan sudah jaminkan, itu semua bisa menjadi bagian setiap kita. Yang percaya boleh bilang amin. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Oke? Yang ketiga, yang terakhir, musik gospel boleh bersiap-siap. Berkat yang kita terima di balik karya salib Yesus. Yang ketiga adalah kuasa Tuhan. Kita lihat di dalam kitab Yesaya 53 ayat 3 sampai ayatnya yang kelima.
Sama-sama dengan saya, Yesaya 53 ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang kelima. Kita baca sama-sama. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ayatnya yang keempat. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayatnya yang kelima sama-sama. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tuhan bukan hanya memberikan pengampunan. Di atas kayu salib bukan hanya keselamatan yang Tuhan berikan. Tapi dalam kitab Yesaya 53 ayatnya kelima. Apa yang dia terima di atas kayu salib. Maka ada kuasa yang Tuhan jaminkan. Alkitab bilang, oleh bilur-bilurnya segala penyakit sembuh. Maka ini bicara tentang kuasa. Kalau hari ini tangan manusia sudah tidak bisa menyembuhkan lagi penyakitmu. Kalau hari ini rumah sakit, dokter, obat sudah tidak bisa lagi menyembuhkan penyakitmu. Hari ini kuasa darah Yesus, bilur-bilur Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit kita. Maka hari ini saya berdoa teman-teman. Biar dalam hidupmu kita selalu percaya bahwa kuasa terbesar datangnya dari Tuhan. Di saat tidak ada pertolongan, masih ada tangan Tuhan yang sanggup tolong teman-teman. Di saat hari ini engkau mengalami beban berat, masih ada Yesus yang membuka tangannya untuk menerima teman-teman. Di saat ini mungkin tangan-tangan manusia sudah tidak bisa tolong teman-teman. Kabar baiknya, masih ada tangan Tuhan yang sanggup untuk menolong teman-teman. Ada kuasa yang besar. Makanya gereja kita Tiberias, gereja yang selalu mengajarkan ada kuasa, ada mujizat bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sampai hari ini masih ada mujizat. Sampai hari ini masih ada jalan. Sampai hari ini masih ada pertolongan. Sampai hari ini masih ada Tuhan yang sanggup untuk memulihkan. Amin. Maka hari ini siapapun yang hadir di tempat ini, maupun teman-teman yang menyaksikan live streaming, Yesus sudah mati 2000 tahun yang lalu. Dan jangan pernah lupa, Yesus bukan hanya mati, tapi Yesus juga bangkit. Besok hari kita merayakan hari kebangkitan Yesus, hari kemenangan bagi setiap kita. Maut tidak berkuasa, Yesus yang berkuasa di bumi dan di sorga. Amin. Maka hari ini saya berdoa siapapun yang hadir di tempat ini, siapapun yang menyaksikan via live streaming, biarlah kita hidup di dalam pertobatan. Hiduplah di jalan yang benar. Dan kita percaya doa orang benar, bila dengan yakin didoakan sangat besar, besar kuasanya. Bukan hanya hari ini kita berkumpul di tempat ini, tapi biarlah suatu hari nanti kita semua akan sama-sama kumpul di dalam kerajaan sorga yang kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semuanya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Sama-sama kita bangkit berdiri. Sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Sama-sama kita mau naikkan syukur kita sore hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru.
oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu Tuhan, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir Tuhan, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidup kami, Kau selamatkan hidupku. Kami adalah ciptaan-Mu yang baru Tuhan, menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita bisa berusaha sama-sama jemaat Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupi kami Tuhan, melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidup kami, kami jadi ciptaan-Mu yang baru, menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari jemaat Tuhan saja dengan segenap hatimu malam hari ini katakan, oleh kuasa darah, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, sungguh besar anugerah-Mu. Kau yang telah selamatkan kami Tuhan, kami ciptaan-Mu yang baru. Mari sekali lagi jemaat Tuhan, biar ini menjadi doa-Mu. Sama-sama kita boleh angkat tangan kita doa tinggi-tinggi. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar, Kau selamatkan kami. Amin. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi sama-sama kita boleh berikan tepuk tangan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku.
persiapkan hatimu untuk terima tubuh dan darah Tuhan Yesus pada sore malam hari ini. Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan tubuhmu. Sambil saya undang setiap orang yang kita berbangkit berdiri, kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kami menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kita terima perjamuan kudus di kesempatan sore malam hari ini, teman-teman, baik itu yang ada di tempat ini, Gereja Tiberias Gading Nias, maupun teman-teman semua yang menyaksikan via live streaming. Terima tubuh dan darah Yesus. Firman Tuhan berkata dalam kitab Yohanes 6 ayatnya yang ke-54 dan 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku tinggal di dalam dia. Dan barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia akan dibangkitkan di akhir zaman. Ini ada satu jaminan dari Tuhan, bahwa setiap kita yang terima tubuh darah Yesus, Alkitab bilang kita semua akan diselamatkan. Biarlah bukan hanya hari ini kita berkumpul di tempat ini, tapi saya doa setiap kita yang hadir, kita juga akan kumpul sama-sama dalam kerajaan sorga. Kita bersyukur terima tubuh darah Yesus. Maka firman-Nya mengajar kepada setiap kita, perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Kita lakukan ini, kita sedang mengingat betapa besar kasih Tuhan akan setiap kita. Jangan pernah lupa tadi yang sama-sama kita bahas, bahwa berkat di balik peristiwa karya salib Yesus ada pengampunan dosa. Terima tubuh dari Yesus, kita semua diampuni. Ada keselamatan yang kekal, kita dijaminkan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan juga ada kuasa Tuhan. Maka hari ini apapun penyakit teman-teman, apapun kelemahan tubuh, terima tubuh dari Yesus, imani darah Yesus, darah yang menyembuhkan. Amin. Segala penyakitmu Tuhan Yesus sanggup untuk memberikan kesembuhan. Sama-sama kita tundukkan kepala, kita satukan hati kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan. Sore malam hari ini Tuhan, kami akan terima yang terbaik, bukti kasih-Mu, terima tubuh dan darah-Mu. Kami bersyukur Engkau yang telah mati bagi kami, Engkau yang telah mencurahkan darah-Mu, agar setiap kami yang percaya, kami semua tidak binasa. Kami bersyukur tubuh darah-Mu yang menyucikan kami, yang menyempurnakan kami, bahkan yang memateraikan setiap kami menjadi warga kerajaan sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita angkat roti di atas kepala kita. Bersama-sama dengan saya kita berdoa dengan iman kita sore malam hari ini, sama-sama dengan saya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, memberi kami bersama keluarga hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, disempurnakan tubuhku, jiwa dan rohku, agar kami dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Kristus yang tertombak, tertikam, tergantung, hancur di atas kayu salib. Agar kami bersama keluarga, kami tolak terkapar di meja operasi, kami tolak terkapar sakit. Kami doa di mana kami melangkah, dijaga malaikat, tidak bahaya, tidak celaka. Segala penyakit, setiap penderitaan sudah selesai, sudah diangkat di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang telah turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan roti yang telah turun dari sorga, tubuh Tuhan Yesus Kristus.
Sama-sama kita mengangkat cawan. Mari kembali sama-sama dengan saya, kita berdoa dengan iman kita. Sama-sama dengan saya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati kami Tuhan, rumah tangga yang kudus. Kami menolak perceraian, poligami, poliandri, perzinahan, perselingkuhan. Rumah tangga yang kudus, hidup diberkati di bumi seperti di sorga. Kami tolak fitnah atas diri kami, atas keluarga kami, atas gereja kami. Yang kedua, dengan darah Yesus, darah anak domba Allah, kami bersama keluarga termaterai jadi warga sorga. Punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Tidak mengembara. Yang ketiga, kuasa darah Tuhan Yesus, bilurnya, segala penyakit kami hari ini disembuhkan Tuhan. Mulai hari ini dari ujung rambut sampai telapak kaki sehat sempurna. Tidak migrain, tidak vertigo. Kami tolak kista, tumor, tidak dioperasi, tidak sakit kulit, tidak pendarahan. Berkati Tuhan, siapapun sakit jantung sembuh. Jantung kami baru, tidak dioperasi. Ginjal kami sempurna, tidak cuci darah. Paru-paru sempurna, pencernaan sempurna, pankreas sempurna. Tidak sakit lever, tidak sakit pinggang, tidak sakit empedu. Tekanan darah kami normal, tidak darah rendah, tidak darah tinggi, tidak darah manis. Hari ini segala penyakit sudah disembuhkan Tuhan. Jangan diminum sejenak, silakan setiap kita boleh naikkan setiap doa-doamu. Mari kembali bersama-sama dengan saya. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang mengajar kepada gembala sidang kami, Gereja Tiberias Indonesia, bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun, terima roti mana, diberkati Tuhan. Kami semua terima perjamuan kudus, lebih diberkati Tuhan. Tidak sakit, tidak kekurangan, tidur pun diberkati. Yang kedua, bangsa Israel 40 tahun di padang gurun, selalu jubah baru, artinya mulia. Kami akan mulia, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus, tinggal dalam sorga sepanjang masa. Yang ketiga, bangsa Israel terima roti mana 40 tahun, selalu kasut baru, sepatu baru. Kasut gambaran seorang majikan. Maka kami terima perjamuan kudus, kami punya roh majikan. Kami Tuhan berkati selalu naik jadi kepala, tidak gagal. Pekerjaan, usaha, studi, karir diberkati Tuhan, tidak gagal. Setiap rupiah, hutang-hutang terbayar lunas. Segala penyakit, setiap penderitaan sudah selesai, sudah diangkat di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Kita minum darah Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan Yesus Kristus, sambil naikkan syukurmu atas tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita percaya melalui tubuh dan darahnya kita telah ditebus, kita telah dimenangkan. Salibnya, salibnya terambat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Kau telah berikan yang terbaik Tuhan, tubuh dan darah-Mu. Maka dengan darah Yesus kami semua dimateraikan jadi warga kerajaan sorga. Kami semua punya rumah di bumi, rumah di sorga tidak mengembara. Dengan darah Yesus kami semua dimateraikan
sebagai mempelai kerajaan sorga. Kami akan masuk tinggal dalam sorga sepanjang masa. Dengan darah Yesus kami semua dimateraikan ciptaan yang baru, yang lama telah berlalu. Kami semua penuh kuasa ilahi. Di mulut kami penuh kuasa, apa yang kami doa, Tuhan Yesus dengar. Di tangan kami penuh kuasa, setiap apa yang kami kerjakan, usahakan, Tuhan Yesus berkati berhasil. Menumpangkan tangan di bagian tubuh yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, setiap penyakit disembuhkan Tuhan. Di kaki kami penuh kuasa, setiap langkah kaki kami, langkah kemenangan, langkah keberhasilan. Kami doa, ucap berkat, tahun 2025 ini, Tuhan Yesus berkati. Sekolah kami, pekerjaan kami, karir kami Tuhan, masa depan kami, pelayanan kami, diberkati Tuhan berhasil. Kemana kami pergi melangkah, Tuhan jagai kami tidak celaka. Bersama keluarga, kami sehat sempurna, tidak terkapar di rumah sakit. Nah, apa yang kami perlukan, Kau Tuhan yang menyediakan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa untuk minyak urapan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau juga yang memberikan perintah kepada gembala sidang kami, Gereja Tiberias Tuhan. Kembalikan kuasa melalui minyak urapan. Maka inilah perintah-Mu Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang memuliakan Allah, memuliakan manusia. Memuliakan Allah artinya setiap tetes, setiap botol, setiap pot minyak urapan ini Tuhan Yesus dimuliakan. Kami undang Tuhan, silakan hadir dalam hidup kami, bertahta, berkuasa, memberkati kami. Minyak urapan ini memuliakan manusia, agar siapapun mereka yang diurapi dengan minyak urapan ini, mereka semua penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tidak dikalahkan penyakit, tidak dikalahkan yang jahat, menang atas dosa, menang atas setan-setan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang sesuai dengan firman Tuhan. Dalam Markus 6 ayat 12-13, Ibrani 1 ayat 9, Mika 6 ayat 6, Yakobus 5 ayat 14-15. Menyembuhkan penyakit, mengusir banyak setan. Diolesi bagian tubuh yang sakit, setiap penyakit disembuhkan Tuhan. Diolesi kepada rumah, kantor, ruko, tempat usaha, dipagari, dilindungi, dijaga malaikat. Maka di dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus, minyak urapan penuh kuasa sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Baik, kita akan akhiri ibadah kita di kesempatan sore malam hari ini. Sama-sama kita tundukkan kepala kita satukan hati kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah di tempat ini, Gereja Tiberias, Gading Nias Tuhan, ibadah KKR Muda Bonerges. Syukur juga Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang sudah hadir dan juga sudah menyaksikan via live streaming. Maka hari ini hamba berdoa untuk setiap rekan-rekan yang sudah menuliskan setiap formulir permohonan doa di sore malam hari ini. Hamba mengurapi dengan minyak urapan menghancurkan segala kutuk. Maka setiap kutuk penyakit kami cabut, kutuk miskin, kutuk bangkrut kami cabut, kutuk mengembara, kutuk kemandulan, kutuk kegagalan kami cabut. Maka hari ini hamba serahkan setiap lembar permohonan formulir doa setiap jemaat-Mu. Biarlah setiap nama yang tertulis diberkati Tuhan, setiap penyakit disembuhkan Tuhan, setiap luka dipulihkan, setiap pekerjaan usaha Tuhan Yesus berkati berhasil. Bahkan setiap rupiah hutang-hutang semuanya terbayar lunas. 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib Tuhan Yesus yang telah berkata tetelestai, semuanya sudah selesai. Kami raih janji firman-Mu Tuhan, pulang dari tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan dinyatakan, mujizat Tuhan pasti terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa untuk gembala sidang kami yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan Yesus berikan kesehatan, Tuhan Yesus berikan kekuatan, Tuhan Yesus berikan umur panjang. Bersama keluarga besar selalu senantiasa di dalam berkat Tuhan. Tuhan Yesus juga yang menyertai dan memberkati para pemimpin kami di Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus berkati Pendeta Aristo Pariaji, Tuhan Yesus berkati. Juga Tuhan Yesus memberkati our beloved leader, yaitu Pendeta Argo Pariaji. Tuhan Yesus juga memberkati bersama dengan keluarga besar semuanya. Tuhan Yesus, kami berdoa senantiasa Ibu Gembala Sidang bersama dengan anak cucu mantu semua selalu dalam berkat penyertaan perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga semua rekan-rekan yang sudah ambil bagian melayani di dalam ibadah Bonerges di sore hari ini. Baik para pengerja kaum muda Bonerges yang melayani sebagai usher, sebagai kolektan, juga sebagai yaitu worship team, worship leader,
barisan singer, imam-imam musik, juga barisan choir, termasuk juga yaitu media, kameramen, soundman, tim event, tim logistik, tim security, siapapun mereka Tuhan yang sudah ambil bagian dalam ibadah di sore malam hari ini. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati setiap rekan-rekan pelayan Tuhan. Kami akan pulang, tutup bungkus kami, perjalanan kami pulang, naik mobil, naik motor, kendaraan umum, jalan kaki sekalipun. Kami tolak maut, celaka bahaya. Kemanapun kami pergi melangkah, Tuhan yang tuntun, Tuhan yang pimpin sampai di rumah dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Maka besok hari Tuhan Yesus, biarlah setiap kami boleh kembali sama-sama berkumpul, bersekutu untuk merayakan kemenangan bahwa Yesus Tuhan sudah bangkit, berkuasa atas maut. Maka biarlah setiap kami boleh kembali bersama-sama beribadah. Besok hari itu setiap ibadah di Gereja Tiberias Indonesia, dimanapun berada, dimanapun cabang berada, baik itu di Jabodetabek maupun juga di kota-kota lain, biarlah setiap ibadah Tuhan Yesus berkati setiap ibadah penuh kuasa, agar setiap jemaat yang datang beribadah mengalami lawatan Tuhan, mengalami jamahan Tuhan, mengalami kuasa Tuhan. Bahkan setiap kami juga rekan-rekan pelayan Tuhan yang besok hari juga ambil bagian dalam pelayanan. Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan, kesehatan. Tuhan Yesus berikan kemampuan, talenta dari sorga. Agar besok hari dimanapun kami melayani, biarlah pelayanan kami jadi berkat. Nama Tuhan Yesus senantiasa dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, pertemukan kami kembali dalam ibadah-ibadah mendatang Gereja Tiberias Indonesia. Maka pada akhirnya sebelum kita pulang, sebelum kita berpisah dari tempat ini, mari arahkan hatimu kepada Tuhan, terima berkat dari sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluarga besarmu, diberkatilah sekolah studimu, diberkatilah pekerjaanmu. Setiap usaha, setiap toko dagangan, setiap bisnis project, setiap rencana-rencana sepanjang tahun 2025 ini, Tuhan Yesus berkati berhasil. Diberkati diperluas pelayananmu, diberkati setiap masuk dan keluarmu. Maka sekarang pulanglah. Terimalah berkat, kasih karunia, anugerah dari Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, dan persekutuannya yang manis dengan Roh Kudus akan selalu senantiasa menyertai setiap kita, mulai saat di sore malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput setiap kita, dan bersama-sama kita semua akan kumpul, akan pesta perjamuan kudus di dalam kerajaan sorga yang kekal. Yang percaya, yang diberkati Tuhan, bersama-sama kita semua boleh katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidupkanlah ku. Salibmu Tuhan, salibmu. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Ibadah kebenarannya sudah selesai. Sampai bertemu ibadah hari Minggu. Tuhan Yesus